Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk tematiknya ya. Kita masih ada di tema 5 pada subtema kedua dan pembelajaran yang ketiga. Bisa kalian buka di buku tematik halaman 72. Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda, cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Dayu berkata, "Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide?" Beni menjawab, "Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan?" Kemudian Udin menjawab, "Ide yang bagus, saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan." Lani pun berkata, "Setuju, bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti." Edo pun menjawab, "Iya, Siti yang bertugas menjelaskan." Dayu berkata, "Yuk kita mulai belajar." Nah, Siti mengambil 2 kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Nah, ini ada gambar kue coklat dan kue vanila yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Jadi kue coklat yang tadi dipotong menjadi 2 sama besar sehingga menjadi 1/2 atau masing-masing setengah bagian. Nah, lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Nah, karena dipotong menjadi 3 bagian sama besar, maka masing-masing kue itu nilainya adalah 1/3 atau 1/3 bagian. Nah, sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Nah, berilah tanda ke kiri apabila itu lebih besar dari, atau ke kanan apabila itu lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Nah, mari kita belajar sama-sama. Bisa kalian buka di halaman 74 di buku tematik. Nah, sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Nah, di sini kue coklatnya itu senilai 1/2 atau setengah bagian. Sedangkan kue vanilanya itu senilai 1/3 bagian. Nah, kira-kira antara kue coklat dan kue vanila, manakah kue yang lebih besar? Apakah kue coklat atau kue vanila? Kira-kira yang mana? Nah, bisa kalian lihat di sini ada pembilangnya yaitu 1 dan penyebutnya di sini berbeda ya. Pembilangnya sama-sama 1 tetapi penyebutnya berbeda. Kira-kira manakah yang lebih besar? Apakah yang setengah bagian atau yang 1/3 bagian? Nah, jawabannya adalah yang lebih besar adalah yang nilainya setengah atau 1/2 bagian, yaitu kue coklat. Nah, sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Di sini ada kue coklat senilai 2/2 bagian dan kue vanila sebesar 2/3 bagian. Di sini pembilangnya juga masih sama, yaitu nilainya berapa? Nilainya 2. Sedangkan penyebutnya untuk kue coklat penyebutnya
bernilai 2, dan untuk kue vanila penyebutnya bernilai 3. Kira-kira manakah yang lebih besar antara 2/2 atau 2/3? Nah, yang lebih besar nilainya adalah 2/2 atau di sini kue coklat. Makanya kita beri tanda ke arah kiri. Nah, kemudian Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Nah, kue coklat yang tadi dibagi 2, Siti bagi lagi menjadi 4 bagian, sehingga nilainya masing-masing kue coklat menjadi 1/4 bagian. Nah, sekarang coba bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Di sini kue coklatnya masing-masing senilai 1/4, sedangkan kue vanilanya masing-masing senilai 1/3. Nah, di sini penyebutnya berbeda, sedangkan pembilangnya masih sama, yaitu 1. Penyebutnya untuk kue coklat ada 4, sedangkan untuk kue vanila ada 3. Kira-kira lebih besar mana antara 1/4 atau 1/3? Nah, jawabannya adalah yang lebih besar ialah 1/3, sehingga tandanya kita ke kiri. Nah, kemudian bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Nah, bisa kalian lihat ya, di situ pembilangnya masih sama, sedangkan penyebutnya berbeda. Untuk kue coklat penyebutnya ada 4, untuk kue vanila penyebutnya ada 3. Kira-kira besar mana antara 2/4 dan 2/3? Jawabannya adalah lebih besar 2/3, atau di sini lebih besar bagian dari kue vanila, sehingga kita beri tanda ke kiri. Nah, lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Untuk kue coklatnya senilai 3/4, sedangkan kue vanila 3/3. Kira-kira lebih besar mana? Apakah yang kue coklat atau yang kue vanila? Nah, jawabannya adalah lebih besar kue vanila, yaitu nilainya 3/3. Sehingga di sini 3/3 itu lebih besar daripada 3/4. Nah, di sini Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut ini. Nah, bisa kalian lihat di gambar bahwa masing-masing kue yang tadinya nilainya 1/3 itu Siti bagi lagi menjadi 6 bagian sama besar, sehingga masing-masing kuenya itu bernilai 1/6 bagian. Nah, sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Nah, bisa kalian lihat di sini, kue coklatnya masing-masing bernilai 1/4, sedangkan untuk kue vanila masing-masing bernilai 1/6. Nah, di sini pembilangnya itu masih sama nilainya, yaitu 1, sedangkan penyebutnya itu berbeda nilainya. Untuk kue coklat pembilangnya senilai 4, sedangkan untuk kue vanila pembilangnya senilai 6. Kira-kira lebih besar mana antara 1/4 atau 1/6? Jawabannya ialah lebih besar 1/4, sehingga kita beri tanda seperti ini ya. Nah, di bawahnya lagi. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila.
Nah, kue coklat ada 2/4, sedangkan kue vanila 2/6. Kira-kira lebih besar yang mana? Jawabannya ialah lebih besar nilainya, yaitu yang 2/4. Ini pembilangnya juga masih sama ya. Pembilangnya sama-sama 2, sedangkan penyebutnya berbeda. Yang satu 4 dan yang satunya 6. Nilainya yang lebih besar ialah 2/4 dibandingkan 2/6. Nah, selanjutnya bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. Kira-kira lebih besar yang mana? Nah, jawabannya adalah lebih besar 3/4. Nah, yang terakhir, bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. Dilihat dari gambar, kira-kira lebih besar yang mana? Ya, jawabannya ialah lebih besar kue coklat, yaitu yang nilainya 4/4. Nah, apakah kalian sudah paham? Nah, inilah yang dinamakan dengan perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Kira-kira manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Nah, kira-kira apa kesimpulannya? Nah, mari kita amati lagi gambar-gambar di bawah ini. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Ada yang nilainya 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/6. Kalian lihat pembilangnya di sini sama-sama 1, sedangkan penyebutnya itu berbeda-beda. Ada 2, ada 3, 4, dan 6. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1, namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi kesimpulannya apa? Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang yang sama atau yang di atasnya sama, itu apa? Makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahan tersebut. Jadi berbanding terbalik ya. Apabila penyebutnya itu semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Oke, selanjutnya. Nah, senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Nah, mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita tentang di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Siti, Lani, dan Bayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya, hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Nah, berikut artikel yang mereka temukan dengan judul dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain. Yang pertama ialah flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Yang kedua adalah mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah pingsan.
3. Sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. 1. Menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. 2. Hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. 3. Gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Nah, Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah semakin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gerakan tarian berikut ini. Perhatikan dengan seksama ya. Pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu.